Shalom Bapak Ibu, kita lanjut dengan pelajaran yang kita mulai kemarin mengenai tren yang berbahaya terhadap kesehatan Injil atau gereja, yaitu obsesi dengan Israel. Kemarin kita membahas tentang bait suci dan perjanjian Allah kepada Abraham, Musa, dan Daud. Saya mau lanjut dengan konsep tentang tanah perjanjian. Ini sesuatu yang rumit dan kontroversial masa kini, tetapi saya harap kita bisa mengerti dari pelajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Dalam surveinya terhadap kitab-kitab nubuat, Hayes mengajukan beberapa pertanyaan pembukaan yang baik. Tanah perjanjian merupakan hal yang sangat penting dalam perjanjian lama. Abraham dijanjikan sebuah tanah perjanjian, dan hilangnya tanah perjanjian tersebut berhubungan dengan ketaatan dalam kitab Ulangan dan 2 Raja-Raja. Dan tampaknya hal ini juga terdapat dalam nubuat mengenai pemulihan bangsa Israel. Tetapi perjanjian baru tidak membahas masalah ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari tidak tertulisnya tema utama perjanjian lama ini oleh para penulis perjanjian baru? Apakah tanah perjanjian masih tetap tersirat sebagai bagian dari kerajaan yang Yesus beritakan meskipun tidak disebutkan secara spesifik? Ataukah perjanjian baru sepenuhnya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang rohani? Gary Burge menulis, tanah perjanjian adalah pusat identitas orang Yahudi. Janji tentang tanah perjanjian tersebut pada perjanjian dan kehidupan di tanah perjanjian bergantung pada ketaatan mereka terhadap kebenaran seperti yang diharapkan oleh Allah. Tanah perjanjian merupakan hal yang penting bagi identitas orang Yahudi. Demikian pula dengan rasa takut akan Allah jika mereka ingin tetap menjadi bagian dari umat Allah. Jika mereka menolak Tuhan, tanah perjanjian itu akan memuntahkan mereka. Hilangnya tanah perjanjian tersebut dijelaskan dalam 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17 merupakan sebuah apologetik atau penjelasan mengapa kerajaan utara kehilangan berkat Tuhan dan disingkirkan dari tanah perjanjian. Israel atau 10 suku utara jatuh ke tangan tentara Asyur. Ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan hal ini terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Ayat yang 18 mengulangi gagasan ini. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Nah, apa yang terjadi selanjutnya setelah suku-suku tersebut disingkirkan meliputi maksudnya kembali orang-orang dari bangsa lain ke tanah Israel. Suatu bangsa baru yang tidak sepenuhnya setia kepada Allah, tetapi yang menyembah Allah huruf kecil dari bangsa-bangsa lain, dan sebuah bentuk penyembahan kepada Tuhan yang menyimpang muncul di negeri itu. Mereka inilah yang pada akhirnya menjadi orang Samaria. Ada sebuah pertanyaan yang wajar untuk diajukan mengenai perjanjian Abraham. Apa yang terjadi dengan janji tentang keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit? Tentu saja suku-suku Israel di utara tidak dapat dianggap sebagai bagian dari hal ini karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah dan penyembahan mereka kepada berhala-berhala asing.
Apakah janji ini hanya berlaku bagi suku Yehuda? Apakah janji Tuhan hanya berlaku untuk 1 dari 12 suku keturunan Abraham? Saya akan membahas hal ini lebih lengkap nanti. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa janji-janji Tuhan itu gagal. Janji-janji tersebut tidak gagal, tetapi digenapi oleh Kristus dan oleh pembentukan suatu umat yang baru, yang tidak terikat pada tanah perjanjian, namun dipersatukan oleh iman mereka kepada Yesus. Kita tahu bahwa Yehuda juga kehilangan hak istimewanya untuk tinggal di tanah perjanjian sekitar 130 tahun setelah Israel dibuang. Karena ketidaksetiaan raja-raja dan rakyat Yehuda, bangsa ini ditaklukkan oleh Babel dan diasingkan dari tanah perjanjian. Imamat pasal 18 ayat 28 mendorong umat Israel untuk setia kepada Allah, tanda kutip, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Negeri itu memuntahkan bangsa Yehuda karena mereka tidak berjalan di hadapan Allah dalam kesetiaan dan kekudusan. Selama periode intertestamental, tanah perjanjian didefinisikan ulang sebagai pengetahuan atau hikmat Allah, hikmat Tuhan. Pada saat itu, bangsa Israel tidak memiliki hak kepemilikan atau tanah perjanjian kecuali atas daerah yang diizinkan oleh kekuasaan pemerintah Yunani dan kemudian Romawi. Bahkan Philo, seorang filsuf Yahudi, tidak mengartikan pemulihan kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian secara harfiah, melainkan sebagai pemahaman yang lebih mendalam tentang pengenalan akan Tuhan. Pemahaman yang lebih mendalam ini dinyatakan oleh Kristus yang merupakan firman yang menjadi manusia dan berkemah di antara kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apakah tanah perjanjian itu kudus? Apakah yang menjadikannya kudus? Apakah tanah ini menjadi kudus? Kudus karena hadirat dan kemuliaan Tuhan ada di situ? Jika demikian, ketika kemuliaan Tuhan pergi dari tanah itu seperti dalam Yehezkiel pasal 10, maka tanah tersebut tidak lagi kudus. Yehezkiel pasal 9 ayat 9 mengatakan, jawabannya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu, aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Tampaknya tanah ini tidak lagi kudus setelah pembuangan dan setelah bangsa Israel memenuhi tanah itu dengan penyembahan berhala dan dosa. Menarik untuk dicatat, seperti yang dikatakan oleh Gary Burge, bahwa pusat pelayanan Yesus bukanlah di Yerusalem. Letaknya jauh di sebelah utara, yaitu di Nazaret di Galilea, yang tidak dikenal dan yang sering diremehkan. Jika tanah Yehuda masih merupakan tanah perjanjian, mengapa Yesus tidak menjadikan tempat itu sebagai pusat pelayanannya dan memulai pembaharuan di sana? Sebaliknya, Yerusalem dan kota suci, yaitu kota Daud, menjadi tempat pengorbanan Yesus, tempat penolakan Yesus. Sesungguhnya, Yesus bahkan tidak menderita di dalam perkemahan. Ibrani pasal 13 ayat 12 mengatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Dan yang lebih jelas lagi tercatat dalam ayat yang ke-14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Konsep tanah suci atau tempat kudus telah digenapi
dengan kehadiran, kehidupan, pelayanan, dan pengorbanan Yesus. Sekarang tempat di mana Yesus berdiam adalah tempat yang kudus. Ibrani pasal 4 mengingatkan kita bahwa kita masih mencari tempat perhentian Sabat. Konsep perhentian ini digenapi dengan penaklukan tanah perjanjian. Tetapi bangsa Israel gagal memasukinya, tanah perjanjian atau perhentian Sabat, karena ketidaktaatan mereka. Ini menurut Ibrani pasal 4 ayat 6. Ibrani pasal 4 ayat 9 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Dari bagian selanjutnya dari kitab Ibrani, kita belajar bahwa hal ini adalah perhentian perjanjian baru yang dimenangkan Yesus melalui darahnya yang dicurahkan di kayu salib. Yesus adalah tempat perhentian kita. Yesus adalah tanah perjanjian itu. Penting untuk diingat bahwa setelah hancurnya Yerusalem dan Bait Suci, serta diaspora orang-orang Yahudi, gereja Kristen tidak pernah mencoba untuk merebut kembali tanah tersebut. Bahkan ketika orang-orang Yahudi memberontak pada abad yang kedua, gereja Kristen juga tidak pernah mempertimbangkan untuk mendirikan tanah suci yang serupa dengan Mekah bagi agama Islam. Bahkan setelah agama Kristen ditetapkan secara resmi sebagai agama yang utama dalam Kekaisaran Romawi, gereja tidak mempertimbangkan untuk menjadikan Israel sebagai tanah perjanjian yang baru. Roma telah menjadi kota penting bagi gereja Barat, menjadi pusat agama Kristen selama berabad-abad. Hanya karena semakin besarnya perpecahan antara gereja Barat dan gereja Timur, barulah muncul seruan untuk kembali ke Yerusalem, untuk merebut kembali tanah suci dan kekuatan Muslim yang berkuasa. Hal ini memiliki motif politik, finansial, dan strategis, bukan motif rohani. Zakaria pasal 14 ayat 1-5 berbicara tentang suatu hari ketika bangsa-bangsa akan berkumpul untuk berperang melawan Yerusalem. Kota itu akan direbut dan dijarah, serta rakyatnya akan dipermalukan. Pada hari itu Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Apakah ini merujuk pada peperangan secara harafiah, ataukah ini merupakan pelambangan dari kekuasaan yang akan datang di atas bumi ketika Yesus akan memerintah dan bangsa-bangsa akan tunduk kepadanya? Beberapa ayat di pasal 4 berikut ini memberikan petunjuk bahwa ini menggambarkan sesuatu yang mirip dengan Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 dan 7. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Terang kemuliaan Tuhan Sang Anak Domba akan menerangi hari itu. Hal ini sejalan dengan Wahyu pasal 21 ayat 25 dan Wahyu pasal 22 ayat 5. Ayat 8 mengatakan dalam Zakaria pasal 14, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Berkat Tuhan akan melimpah dengan tak ada habisnya. Sebuah gambaran yang mirip dengan Wahyu pasal 22. Dan terus ayat yang ke-9 mengatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini adalah pemerintahan dan kuasa Yesus yang kekal, abadi, dan meliputi segala sesuatu ketika ia datang kembali. Ini bukanlah tanah Israel secara harafiah. Ini adalah kerajaan Allah yang dipulihkan. Yesaya pasal 60 berbicara tentang pemulihan kembali kemuliaan Yerusalem. Tapi jelas bahwa hal ini tidak menunjukkan pemulihan tanah bagi bangsa Israel.
Hal ini merujuk pada pemerintahan Kristus di akhir segala sesuatu, selamanya di langit dan bumi yang baru. Ayat yang ke-19 mengatakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahayanya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat yang ke-21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Kita tahu bahwa hal ini tidak akan terjadi sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi tanah dalam ayat ini tidak mengacu pada batas-batas politik bangsa Israel, tetapi pada perhentian Sabat yang menanti umat Allah. Rutledge menulis, Perjanjian Lama menunjuk pada masa depan yang mulia dan telah Allah persiapkan bagi umatnya. Dengan menggunakan bahasa dan gambaran yang sesuai dengan mereka yang pertama kali memberitahukan dan menerima pesan tersebut, pandangan umum terhadap sebagian besar Perjanjian Lama berfokus pada dunia secara lahiriah, sehingga pengharapan di masa depan juga digambarkan dalam istilah-istilah tersebut. Nah, oleh karena itu, konsep tentang pemulihan tanah Israel di masa depan harus dipahami sebagai sebuah metafora untuk pemerintahan Allah yang akan datang di bumi ini. Nah, bagian yang berikutnya kita mau membahas tentang siapakah umat Allah di dalam Kristus. Teologi penggantian atau teologi penggenapan. Salah satu kritik yang muncul dari mereka yang meyakini bahwa bangsa Israel masih merupakan umat pilihan Tuhan dan bukan gereja adalah orang-orang menjadi umat Tuhan di dalam gereja menggantikan posisi bangsa Israel. Kadang-kadang posisi ini dituduh sebagai antisemitik yang berarti anti-Israel. Tetapi ini merupakan penggambaran yang tidak adil terhadap posisi tersebut. Bangsa Israel tidak digantikan, melainkan bangsa-bangsa lain telah dicangkokkan menjadi bagian dari umat Allah. Bangsa Israel masih menjadi bagian dari umat Allah jika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kuncinya adalah iman kepada Yesus. Yesus menjelaskan hal ini dengan cukup jelas dalam perumpamaan tentang dua orang anak dan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur dalam Matius pasal 21. Perumpamaan tentang dua orang anak ini berkaitan dengan bagaimana mereka merespons ayah mereka. Perumpamaan ini menggambarkan sebuah kebun keluarga. Perkebunan seperti ini seringkali ditanami anggur. Ini adalah perumpamaan kedua dalam kitab Matius yang berkaitan dengan kebun anggur. Yang pertama ada di pasal 20. Para pekerja dipekerjakan pada jam yang berbeda-beda dalam hari yang sama. Perumpamaan tentang penggarap juga terjadi di kebun anggur. Jelaslah bahwa kebun anggur ini adalah Israel. Kita kemudian dapat memindahkan pelambangan kebun anggur dan menerapkannya pada rencana Allah untuk memelihara umatnya. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala adalah anak yang kedua. Anak ini berkata bahwa ia akan pergi tetapi tidak melakukannya. Ia tidak mengurus kebun anggur itu meskipun itu adalah tugasnya. Para pemungut cukai dan pelacur adalah anak yang pertama. Awalnya mereka sepertinya tidak taat, tetapi kemudian merespons dan bekerja di kebun anggur. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya? Adalah pertanyaan yang mudah dijawab. Para pemimpin agama, tanda kutip, mengaku hidup dalam ketaatan terhadap hukum Allah dan menjauhkan diri dari orang-orang seperti anak yang pertama yang tidak melakukan hal tersebut.
Yesus menggunakan perbandingan yang lebih ofensif dalam perumpamaan ini dengan menggunakan kata pelacur untuk menyatakan orang berdosa atau orang kafir. Supaya lebih ekstrim bandingannya itu. Perumpamaan ini menguatkan apa yang telah Yesus ajarkan selama ini. Bukanlah perbuatan baik yang tampak dari luar atau klaim atas warisan agama yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjamin kita sebagai bagian dari umat Allah. Tetapi hubungan kita dengan Yesus karena iman. Hubungan dengan Yesus dapat menghapus kejahatan yang ada di dalam diri seseorang, menyucikannya dan menjadikannya layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan cara inilah seseorang menjadi bagian dari umat pilihan Allah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perumpamaan kedua di pasal 21 juga mengenai kebun anggur. Pemilik kebun anggur tersebut adalah tuan tanah yang menanam kebun anggurnya dengan harapan kebun tersebut dapat menghasilkan buah dalam waktu 4 tahun. Di mana dalam jangka waktu tersebut, ia tidak akan memperoleh keuntungan dari investasinya awalnya. Setelah tanaman anggur ini mulai menghasilkan buah, akan ada pembagian dari hasil panen yang telah disepakati antara pemilik kebun anggur dan para penggarap. Klimaks dari perumpamaan ini, setelah para penggarap kebun anggur itu mempermalukan hamba-hamba pemilik tuan tanah, muncullah anak sang tuan tanah secara tidak terduga. Para penggarap kebun anggur yang seharusnya bekerja atas nama pemiliknya justru ingin merampas kebun ini untuk diri mereka sendiri. Mereka menjadi gembala palsu yang dikutuk oleh Tuhan dalam Yehezkiel pasal 34 yang menganiaya domba-domba dan bukannya merawat mereka. Di sana Tuhan berjanji untuk menggembalakan umatnya sendiri dan mengusir pada gembala palsu itu. Ahli-ahli melihat diri mereka sebagai pengurus kebun anggur. Para penggarap mulai menganggap diri mereka sebagai pemilik kebun anggur itu. Hamba-hamba dalam perumpamaan ini adalah para nabi Tuhan yang diutus Tuhan kepada umatnya dan kepada para pemimpin umatnya untuk mengajak mereka bertobat dan melihat realitas kerajaan Allah yang benar sebagai umat Allah. Anak sang tuan tanah itu adalah Yesus. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 berbicara tentang anak Allah sebagai karya Allah yang terakhir setelah para nabi. Ketika sang anak pergi sebagai utusan bapaknya, dia pergi dengan seluruh otoritas sang bapak dan karenanya layak untuk dihormati dan ditaati. Ketika Yesus bertanya kepada para pemimpin agama tentang nasib para penggarap kebun anggur itu, mereka sebenarnya menghakimi diri mereka sendiri. Yesus membuat hal ini sangat jelas bagi mereka. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru atau secara harfiah berarti kepala dari sudut penjuru. Mungkin dapat dipahami sebagai batu tertinggi di sudut dinding yang menyatukan kedua sisi bangunan. Secara struktural, hal ini sangat jelas dan sangat diperlukan. Dengan kata lain, rasa malu dan penghinaan yang akan Yesus tanggung pada akhirnya akan membawa keselamatan dan dia akan ditinggikan sebagai bagian tertinggi dari bait suci. Sesungguhnya Yesus sendirilah bait suci itu. Sama seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah diberikan tempat yang paling penting, demikian pula sang anak yang ditolak dan dibunuh oleh para penggarap itu adalah dia yang telah dipilih Allah untuk menggantikan para pemimpin agama. Hal ini menarik untuk pembahasan kita mengenai identitas sebagai umat Allah. Dalam ayat yang ke-43 kita melihat bahwa alih-alih menyebutkan seorang penggarap baru
Yesus berbicara tentang suatu umat atau suatu bangsa, sebuah bangsa. Kata etnos dalam bahasa Yunani atau bangsa digunakan dalam ayat ini. Hal ini membuat kita melampaui pergantian kepemimpinan kepada pemulihan umat Tuhan yang diwakili oleh para pemimpin saat ini. Bukan berarti bahwa orang-orang Yahudi dikesampingkan, tetapi mereka yang kurang imannya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bangsa ini bukanlah bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain, melainkan sebuah identitas atau entitas baru. Lihat Efesus 2. Yang diambil dari keduanya, yang didirikan berdasarkan asal-usul etnis, melainkan berdasarkan iman kepada Yesus, berdasarkan pengakuan dan penerimaan akan anak Allah. Nah, terkadang Laura, ibu istri saya, membuat makanan pencuci mulut dengan beberapa jenis buah yang berbeda. Makanan yang dia buat ini sangat enak. Umat Allah yang baru ini sama seperti Allah yang membuat penganan dari buah anggur. Ada beberapa buah anggur yang tidak baik di dalamnya. Lihat Yesaya pasal 5. Ia tidak membuang semua buah anggur hanya karena sedikit buah anggur tidak baik. Sebaliknya, ia memasukkan buah blackberry dan raspberry ke dalam penganan yang ia buat. Etnos, bangsa-bangsa, adalah orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus. Mereka adalah buah blackberry dan raspberry yang ditambahkan dalam penganan buah anggur bersama-sama dengan orang-orang Israel yang mengikuti Yesus, yang mengakuinya sebagai anak Allah dan mengakui otoritas ilahinya. Kisah perluasan umat Allah yang terlihat jelas dalam kitab Kisah Para Rasul yang berikutnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, Petrus harus diberikan sebuah penglihatan dari surga agar ia bersedia pergi bersama hamba-hamba Kornelius, seorang pengikut Tuhan yang bukan Yahudi, yang perlu mendengar Injil Yesus. Setelah Petrus memberitakan Injil, Roh Kudus turun ke atas mereka yang mendengar firman Tuhan di rumah Kornelius. Petrus tercengang-cengang dalam ayat yang ke-45 karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ini adalah sebagian penggenapan dari janji Yesus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Bahwa para rasul akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Samaria dan Yudea dan sampai ke ujung bumi. Keluarga Kornelius adalah awal dari ujung bumi itu. Kisah Para Rasul pasal 15 melanjutkan kisah ini. Sidang di Yerusalem berkaitan dengan apakah para pemimpin gereja di Yerusalem akan mengharuskan orang-orang percaya yang bukan Yahudi untuk melakukan adat istiadat yang menandakan identitas utama orang Yahudi agar dapat dianggap sebagai pengikut Yesus yang sejati. Pelayanan Paulus dan Barnabas di Antioquia dan pertumbuhan gereja yang mayoritas jemaatnya adalah orang bukan Yahudi mengawali perdebatan ini. Petrus berdiri dan menyampaikan tentang kasih karunia dalam argumennya, khususnya mengenai identitas umat Allah. Ia mengingatkan gereja di Yerusalem tentang kuasa Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati. Iman kita kepada Yesus dan perihal mengikut Yesus merupakan masalah hati dan bukan masalah ritual lahiriah atau masalah identitas etnis. Tuhan tidak membeda-bedakan kelompok etnis. Ia menyucikan hati. Akhirnya, setelah 3 perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan setelah ia mengajukan banding atas kasusnya kepada Kaisar di Roma, kita mendapati Paulus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di Roma. Setelah berada di Roma selama 3 hari, para pemimpin Yahudi dikumpulkan dan ia menjelaskan kepada mereka mengapa ia berada di Yerusalem.
Setelah Paulus selesai berbicara, ayat yang ke-28 mengatakan, sebagian menjadi percaya akan perkataannya, tetapi sebagian lagi tidak percaya. Paulus mengutip ayat Yesaya pasal 6 sebagai bukti ketidaktaatan mereka atas rencana Allah yang lebih besar. Dan kemudian berkata dalam ayat yang ke-28, ini Kisah Para Rasul pasal 28. Sebab itu, hendaklah kamu ketahui bahwa keselamatan dari Allah ini telah disampaikan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya mereka akan mendengarkannya. Hal ini tidak berarti bahwa posisi orang Yahudi sebagai umat Allah akan digantikan, tetapi bangsa-bangsa lain akan ditambahkan ke dalamnya karena iman mereka kepada Yesus. Apa yang dikatakan ayat ini mengenai masa depan Israel sebagai suatu umat dan sebuah bangsa? Paulus menjawab pertanyaan ini dalam Roma pasal 9 ayat sampai pasal 11. Setelah menyebutkan beberapa keuntungan terlahir sebagai orang Yahudi, Paulus menjelaskan bahwa identitas sejati sebagai keturunan Abraham tertambat di dalam Kristus. Firman Allah tidak pernah gagal, dan tidak ada yang dapat mengatakan bahwa perjanjian tersebut belum digenapi. Ayat yang ke-7 dengan jelas mengatakan, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Umat Allah menjadi umat Allah berdasarkan janji yang telah digenapi di dalam Kristus, bukan berdasarkan hak kesulungan bangsa Israel. Baik ayat 7 maupun 8 menegaskan bahwa sekadar berada dalam garis keturunan Abraham tidak menjamin orang Yahudi menjadi bagian dari umat Allah. Menjadi bagian dari umat Allah perjanjian baru didasarkan pada pilihan bebas dari Allah dan bukan pada hak keturunan. Identitas sebagai umat Allah terikat di dalam Kristus dan pada iman seseorang kepada Kristus. Dalam Roma pasal 9 ayat 30 sampai 32, Paulus bertanya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandang pada batu sandungan. Dari manakah iman ini harus datang? Bagaimana seseorang dapat menjadi bagian dari umat Allah? Roma pasal 10 ayat 17 menjawab. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi Allah tidak menolak umat Israel menjadi bagian dari umat Allah melalui iman. Dengan kata lain, Israel tidak digantikan oleh bangsa-bangsa lain sebagai umat Allah, namun bangsa-bangsa lain telah dicangkutkan kepada pohon zaitun. Itulah yang dijelaskan Paulus dalam Roma pasal 11. Dengan tegas ia menjelaskan dalam Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Tetapi penolakan Israel terhadap Yesus telah digunakan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya yang berdaulat sebagai cara agar bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat dicangkokkan ke dalam umat Allah. Roma pasal 11 ayat 25 dan 26 mengatakan, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar
sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Akan tiba saatnya ketika banyak orang Israel akan bertekuk lutut di hadapan Yesus dan mengakui Dia sebagai Mesias yang sejati. Mereka akan kembali menjadi umat Allah, kembali ke dalam pohon zaitun. Hal ini tampaknya merupakan keselamatan di masa depan dalam rencana ilahi Allah. Orang-orang Yahudi, seperti halnya orang-orang bukan Yahudi, hanya dapat diselamatkan dengan menerima Injil dan dicangkokkan ke dalam satu umat Allah. Setelah bangsa-bangsa di dunia diinjili, orang-orang Yahudi juga akan dikumpulkan dalam jumlah besar. Hal ini akan terjadi menjelang akhir zaman, sebelum Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Pada hari itu, Sang Penebus akan datang dari Sion, Yerusalem surgawi, bukan dari kota secara geografis. Dan seluruh umat Allah akan dikumpulkan bersama, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, sebagai mempelai perempuan dari anak domba Allah, dengan pakaian yang telah disucikan oleh darahnya. Kita memiliki kepastian akan hal ini karena kasih karunia dan panggilan Allah tidak. Bukanlah kamu yang paling kecil dari segala bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Bangsa Israel diselamatkan dan menjadi umat bagi kemuliaan Allah. Berdasarkan identitas baru sebagai umat Tuhan, mereka diperintahkan untuk hidup sesuai identitas tersebut dan mengikuti hukum Musa. Jika mereka gagal, maka itu membuktikan bahwa mereka bukanlah umat Tuhan. Rencana Allah untuk memberkati semua bangsa melalui Abraham telah digenapi di dalam Kristus. Bangsa Israel memiliki perannya. Mereka masih memiliki peran ketika mereka bertekuk lutut kepada pemerintahan Yesus Sang Mesias. Tetapi bait suci dan tanah perjanjian secara fisik tidak lagi relevan. Yesus adalah tanah perjanjian itu. Yesus adalah bait suci itu. Seorang yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Sudah saatnya kita berhenti terobsesi dengan apakah bangsa Israel harus memiliki kembali tanah perjanjian atau tidak, dan mulai berfokus kepada Injil Kristus dan menjangkau bangsa-bangsa. Obsesi terhadap bangsa Israel adalah sebuah tren yang mengalihkan kita dari inti pesan kita. Yesuslah yang harus menjadi pusatnya. Tuhan memberkati.